Ya, sejarah perkembangan Islam memang selalu menarik untuk kita telusuri karena pasti ada hikmah yang dapat kita petik di setiap perjalanannya dan dapat kita pelajari hingga kita tutup usia. Dan dari pulau paling utara Indonesia inilah akan kami singkap perkembangan dan perjalanan Islam di Natuna. Ya, Natuna, kepulauan terluar yang berada di bagian utara Indonesia, tepatnya di selatan Karimata ini sungguh mengagumkan. Natuna memang menyimpan banyak cerita, mulai dari budayanya, legenda, hingga cerita tentang perjalanan masuknya Islam di pulau perbatasan ini. Natuna adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini sangatlah kaya akan sumber daya alam. Lautnya yang biru menjadi satu bukti nyata keindahannya. Masyarakat Natuna merupakan percampuran dari dua etnis dan kebudayaan, yaitu Melayu dan Hindu. Namun hingga saat ini justru kebudayaan Melayulah yang mendominasi. Kita pertemuan antara dua ras ya. Dari pihak perempuan kami berasal dari Johor, Melayu Johor. Sementara laki-laki diperkirakan dari Patani, Thailand. Jadi perkawinan antara seorang pemuda Thailand, Patani Thailand yang bergelar Demang Megat itu dengan putri Johor bernama Tengku Fatimah itu, itulah keturunan kami di sini. Tetapi menurut hasil penelitian bahwasanya pulau ini sudah dihuni sejak abad ke-12 oleh orang-orang dari suku Champa, dari Kamboja, dari Siam. Dan waktu itu memang belum beragama Islam. Makanya kalau kita lihat hari ini ritual-ritual orang kita di sini hampir banyak menyerupai ritual-ritual Hindu karena mereka waktu itu beragama Hindu. Misalnya sajian-sajian kan masih ada, pakai apa misalnya kalau ada orang meninggal bakar-bakar kemian, itu masih ada. Pengaruh Melayu memang lebih kentara di sini. Maka tak heran nilai-nilai Islam yang biasa nampak pada masyarakat Melayu lebih menonjol. Namun sejarah masuknya Islam di pulau yang memiliki deretan pantai indah ini hingga kini belum banyak bukti yang bisa menjelaskan. Secara detail memang tidak tertulis dalam sejarah khusus ya, tetapi beberapa catatan kita bisa melihat bahwa diperkirakan Islam itu mulai ada di Natuna ini sekitar abad ke-13. Karena dalam silsilah keluarga kami bahwa dari 15 keturunan yang sudah lalu itu, jadi Datuk Kaya yang ke-6 itu sudah bernama Muhammad dan itu diyakini sudah beragama Islam. Dan dalam tulisan Tun Sri Lanang pun mengatakan bahwa pada waktu itu ada orang kaya Muhammad bergelar di nama kota, lalu dia beragama Islam. Itu Datuk Kaya yang ke-6. Jadi diperkirakan tahunnya abad ke-13, 1300-an Masehi. Teriknya mentari yang memapar wajah perlahan dengan pasti mengiringi perjalanan saya. Seketika rasa penasaran memuncak saat melihat sebuah pulau yang terletak jauh di hadapan saya. Sebuah pulau yang kental akan legenda menjadi tujuan utama, yaitu Pulau Senoa. Dari dermaga Teluk Baru, Desa Sepempang, perjalanan saya mulai. Disuguhkan keindahan laut dengan balutan birunya langit, membuat waktu tempuh 30 menit begitu tak terasa. Subhanallah. Setelah menempuh jarak kurang lebih 30 menit, saat ini saya sudah sampai di Pulau Senoa dengan latar belakang Gunung Ranai. Pulau Senoa memang menyimpan panorama alam yang indah. Pasir putihnya yang berkilau, pantainya yang masih alami, benar-benar pesona yang sangat mengagumkan. Selain keindahan alam yang masih tersimpan, Pulau Senoa juga memiliki sebuah cerita rakyat, yaitu legenda Pulau Senoa. Ya, Pulau Senoa sendiri memiliki legenda yang cukup dikenal oleh masyarakat Natuna. Dari kejauhan, bentuk pulau ini seperti seorang ibu hamil yang sedang terbaring. Konon, dahulu ceritanya ada seorang datuk kaya dan istrinya Fatimah yang mempunyai sifat kikir. Sifat kikir tersebut sangat dibenci oleh masyarakat dan kutuklah ia menjadi sebuah pulau, Pulau Senoa. Allahu a'lam. Tak berhenti di Pulau Senoa, perjalanan saya lanjutkan ke sebuah pantai di mana terhampar sebuah taman batu yang indah. Ya, inilah Alif Stone Park.
subhanallah, satu lagi keindahan dari Pulau Natuna yaitu Alif Stone Park. Kenapa dinamakan Alif Stone Park? Karena ada salah satu batunya yang tinggi menjulang seperti huruf alif dalam hijayah. Ini dia. Dalam perjalanan mengelilingi semak batu Alif Stone Park, seketika pandangan saya tak berpaling saat melihat lekukan-lekukan di batu besar yang alurnya terlihat menyerupai tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh menakjubkan, sebuah mahakarya dari Sang Pencipta untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Alhamdulillah, hangatnya udara pagi mengiringi langkah saya ke sebuah masjid kebanggaan masyarakat Natuna. Megah dan elok, itulah kesan yang pertama kali saya dapatkan saat melihat Masjid Agung ini. Dengan latar belakang Gunung Ranai, seolah memadukan bangunan Masjid Agung ini menjadi sebuah lukisan alam yang indah. Masjid Agung Natuna merupakan sebuah simbol berkembangnya Islam dan terjaganya nilai-nilai religi di tengah masyarakat Natuna. Dibangun di atas lahan seluas 40.000 meter persegi, wajar jika masjid ini sangatlah luas dan megah. Karena tujuan awal masjid ini menjadi pusat kegiatan ibadah bagi masyarakat Natuna. Pembangunan masjid terbilang cukup cepat. Dibangun pada tahun 2007 dan rampung pada tahun 2009. Masjid ini pun sudah kokoh berdiri. Masjid Agung Natuna termasuk dalam kompleks Gerbang Utaraku. Sebuah kawasan yang dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Gerbang Masjid Agung Natuna memiliki ruangan dalam yang amat luas. Bagian tengah masjid ini diterangi oleh cahaya alami yang bersumber dari kubah masjid. Luasnya masjid ini terlihat pula dari syaf-syafnya. Satu barisan syaf dalam Masjid Agung Natuna dapat memuat hingga 180 orang jamaah. Kubah Masjid Agung Natuna didesain besar dan bentuknya menyerupai kubah Taj Mahal di India. Kubah ini cukup menarik perhatian saya. Ya, jika kita perhatikan di bawah kubah besar itu ada 6 kubah kecil yang mengelilingi kubah utama. Itu menandakan 6 rukun iman umat Islam, yakni yakin dan percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab suci Al-Quran, nabi dan rasul, kode kodar, dan yang terakhir percaya akan adanya hari kiamat. Lantai 2 masjid ini juga tak kalah luas. Dari atas kita bisa melihat langsung berbagai aktivitas dan menikmati keindahan kubah. Namun sayang, kemegahan dan luasnya Masjid Agung Natuna tak sebanding dengan jumlah masyarakatnya yang hanya mencapai 70.000 jiwa. Alhasil saat Idul Fitri dan Hari Besar Islam, masjid ini tak pernah penuh terisi. Keindahan dan kemegahan Masjid Agung Natuna terlihat pula dari dekorasi dan ornamen yang mengusung perpaduan Timur Tengah dan Melayu.
Kalau arsitektur masjid ini cenderung terinspirasi dari arsitek Timur Tengah. Ya. Timur Tengah. Jadi kita waktu itu mendambakan ada sebuah masjid yang mirip-mirip Nabawi lah begitu. Makanya ya hampir keseluruhan arsitek ataupun bentuk motif ukirannya bergaya Timur Tengah, khususnya Turki ya, gaya-gaya Turki. Ya contoh yang besar dekat kita ini kan ada 6 tiang yang menopang sebuah kubah raksasa itu. Ya. 6 tiang ini melambangkan rukun iman yang 6 itu. Nah lalu ada kubah besar di atasnya itu melambangkan keesaan Allah. Mengelilingi bagian dalam masjid, seketika saya melihat sebuah beduk yang cukup besar. Seperti masjid lainnya di Indonesia, salah satu kelengkapan sebuah masjid adalah sebuah beduk yang berfungsi sebagai tanda masuknya waktu sholat. Namun ukuran beduk di Masjid Agung Natuna ini boleh dibilang tidak biasa, karena ukurannya yang cukup besar. Bisa jadi beduk di masjid ini adalah salah satu beduk terbesar di Indonesia. Satu keunikan yang ada di Masjid Agung Natuna ini ya beduknya ini. Ya, beduk kami beduk ini. Ya. Tentang beduk besar. Aha. Pertama beduk ini dibuat dari kayu asli Pulau Bunguran ini. Pulau ini diambil dari hutan pulau ini, jadi bukan kayu yang didatangkan dari luar. Kemudian beduk sebesar ini kayunya utuh ya, jadi dia tidak bersambung-sambung, ini kayunya utuh. Iya, benar. Ini satu batang kayu, ya ini terbuat dari kayu balau namanya, orang sini bilang kayu balau, sejenis kayu besi lah ya, kayu besi. Ukurannya ini besar sekali, panjangnya ini ada 5 meter, tingginya ada 1,8. Jadi panjang sekali, dan pengerjaan bulatan kayu ini sendiri itu dikerjakan dalam hutan oleh masyarakat pekerja kayu di dalam hutan. Untuk menurunkan beduk ini dari hutan sampai ke sini memerlukan waktu 8 bulan. Wow. Itu ceritanya. 8 bulan, lama sekali. Ya, mihrab, kubah, pintu dan beduk semua didesain sangat besar. Hal ini dimaksudkan untuk mengingat kebesaran Allah Sang Maha Pencipta. Rasa kagum bercampur takjub meluap saat melihat 4 buah menara tinggi menjulang yang memiliki arti dan makna dalam sholat. Ya, satu lagi keindahan yang ada di Masjid Agung Natuna, yaitu 4 buah menara yang tinggi menjulang di belakang saya. Menara tersebut tingginya sekitar 17 meter. Angka 17 berarti jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam. Subhanallah, keindahan dan kemegahan arsitektur Masjid Agung Natuna semakin lengkap tatkala dibangun dengan landasan filosofi dari kandungan ajaran Islam. Hembusan angin kencang disertai deburan ombak mengiringi perjalanan saya ke sebuah pulau yang bernama Pulau Tiga. Dengan menggunakan pompong, perjalanan ditempuh sekitar 1 jam dari Ranai menuju desa Tanjung Kumbik, Kecamatan Pulau Tiga. Hamparan laut luas terlihat Pulau Tiga dari kejauhan, menjadi lukisan alam yang amat menakjubkan. Pulau Tiga merupakan satu desa bernama Tanjung Kumbik yang terletak di Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna. Desa Tanjung Kumbik adalah salah satu desa yang memiliki banyak tradisi dan budaya. Banyak juga keunikan yang saya temui di desa ini. Contohnya kuliner yang satu ini. Kue sampan dan bubur pedas yang menjadi sajian khas saat berbuka puasa.
Kue sampan adalah panganan yang berbahan dasar tepung beras dan gula merah. Sedangkan bubur pedas terbuat dari beras, rempah-rempah dicampur dengan irisan ikan tongkol asap. Sudah pasti kenikmatannya. Bubur pedas dan kue sampan siap disajikan saat berbuka puasa. Tapi ada yang unik nih dari kue sampan ini. Ini kenapa dinamakan kue sampan? Karena bentuknya seperti sampan. Di balik kelezatan dan keunikan bentuk kue sampan tersimpan arti dan filosofi yang dalam. Kue sampan atau kue perahu mengartikan bahwa seluruh masyarakat di Pulau Tiga berprofesi sebagai nelayan dan banyak menghabiskan waktu di atas sampan. Karena itulah kue ini tercipta. Sampan dan pompong banyak dijumpai di pulau ini. Maka tak heran jika penduduk Tanjung Kumbik hampir seluruhnya memiliki kapal motor yang biasa disebut pompong. Ya, jangan harap Anda bisa menemukan mobil sebagai alat transportasi di Pulau Tiga ini karena hanya ada pompong atau kapal motor sebagai alat transportasi mereka, ya kan? Iya. Yuk, gotong royong yuk. Yuk, gotong royong yuk. Masyarakat Tanjung Kumbik memang kesehariannya menggunakan pompong untuk berlalu lalang atau pergi ke kota besar seperti Ranai. Beruntung pemerintah Kecamatan Pulau Tiga menyediakan pompong sekolah gratis bagi siswa-siswi yang tinggal di seberang Pulau Tiga. Karena memang sebagian besar pelajar yang sekolah di Pulau Tiga berasal dari desa seberang. Melihat pompong hilir mudik di hadapan saya menjadi pemandangan unik tersendiri yang jarang sekali saya temui. Ya, daerah Pulau Tiga sama halnya seperti desa pesisir lainnya di Indonesia, yang mayoritas mendirikan rumah panggung di tepian pantai. Desa Tanjung Kambik pun serupa. Seluruh rumah penduduk dibangun di atas air, dan uniknya lingkungan di sini amatlah bersih, sehingga membuat air laut terlihat sangat jernih. Serta yang tak kalah indahnya adalah rumah panggung di sini dicat warna-warni sehingga penuh warna. Menjadi perpaduan yang sangat nikmat dipandang. Penduduk desa Tanjung Kumbik mayoritas beretnis Melayu. Dan bukan rahasia lagi jika orang Melayu pandai bermain gasing. Ya, masyarakat Pulau Tiga memiliki kemahiran yang luar biasa dalam memainkan gasing. Bahkan hal ini sudah terdengar di seantero Kepulauan Riau. Tua, muda, bahkan anak-anak, semuanya mahir dalam memainkan gasing. Semua beradu untuk menjadi sang juara. Luar biasa. Mungkin hanya itu kata yang bisa mewakili betapa menakjubkannya perjalanan saya kali ini. Begitu banyak pelajaran dan hikmah yang bisa saya petik. Panorama alamnya yang indah, masjid agungnya yang megah, adat budaya, serta keramahan penduduknya menjadi sebuah paket komplit yang tak akan pernah saya lupa.